Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Dewati dari NIM 0419101772. Saya dari Universitas Islam Lamongan untuk Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6 suku bunga dan penilaian obligasi. Di sini untuk menjelaskan dari materi mata kuliah manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6 suku bunga dan penilaian obligasi. Untuk suku bunga dan penilaian obligasi ada 5. Untuk yang pertama ada obligasi dan penilaian obligasi, peringkat obligasi. Untuk yang ketiga macam-macam obligasi, yang keempat inflasi dan suku bunga, dan yang kelima faktor-faktor yang menentukan yield obligasi. Obligasi dan penilaian obligasi, ada karakteristik obligasi. Untuk karakteristiknya ada bunga, nilai nominal, jangka waktu, jatuh tempo. Nilai obligasi dan yield. Untuk perubahan suku bunga berpengaruh pada nilai obligasi. Suku bunga di pasar naik, maka nilai sekarang arus kas dari sisa umur obligasi menurun. Sisa obligasi berkurang, sebaliknya. Jika sisa bunga turun, maka nilai obligasi akan bertambah. Nilai obligasi, untuk rumusnya adalah seperti di atas. Untuk keterangannya, F sama dengan nilai nominal obligasi, C kupon yang dibayarkan tiap periode, T jangka waktu sampai dengan jatuh tempo, R suku bunga di pasar. Rumus penilaian obligasi, rumusnya seperti di atas. Untuk yield to maturity atau YTM adalah total pengembalian atau return pada obligasi jika obligasi tersebut dipegang sampai jatuh tempo. Untuk current yield adalah pengembalian tahunan obligasi berdasarkan pembayaran kupon tahunan dan harga saat ini. Berdasarkan contoh dari perhitungan YTM sebelumnya, maka current yield-nya dari obligasi adalah seperti berikut. Peringkat obligasi. Untuk peringkat obligasi itu suatu tingkat yang mengukur kemampuan perusahaan penerbit obligasi dalam memenuhi kewajibannya dan menjadi acuan investor sebelum membeli obligasi. Jadi rating atau peringkatnya menggambarkan kredibilitas dan prospek kelayakan obligasi tersebut untuk dibeli. Macam-macam obligasi, ada jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbitan. Untuk obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan munisipal. Untuk jenis-jenis obligasi berdasarkan penukaran ada 4, adalah convertible bond, obligasi tukar, obligasi opsi beli, dan putable bond. Jenis-jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga ada 4, zero coupon bond, obligasi kupon tetap atau fixed kupon, ada obligasi kupon mengambang. Untuk jenis-jenis obligasi berdasarkan nominal ada 2, obligasi konvensional dan retail. Untuk inflasi suku bunga, inflasi suku bunga merupakan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Suku bunga adalah persentase tertentu yang diperhitungkan dari pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh debitur dalam periode tertentu dan diterima oleh kreditur secara imbal jasa. Untuk real versus nominal rates atau suku bunga real adalah suku bunga yang harus disesuaikan dengan tingkat inflasi. Fisher effect adalah menjelaskan tentang hubungan antara nominal return, real return, dan inflasi. Faktor-faktor yang menentukan yield obligasi adalah pada suatu waktu tertentu suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang pada umumnya berbeda. Ada 3 komponen yang menentukan struktur suku bunga, yaitu suku bunga real, tingkat inflasi, dan resiko suku bunga.
Ketika suku bunga real tinggi, maka semua suku bunga surat utang cenderung tinggi, maka suku bunga nominal jangka panjang akan lebih tinggi daripada suku bunga nominal jangka pendek, dan baiknya tambahan kompensasi disebut inflasi premi. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.